Gebrakan di dunia medis. Baru-baru ini tim dari Universitas Mie di Jepang bikin geger dunia sains. Mereka berhasil menemukan cara untuk menghapus kromosom ekstra penyebab Down syndrome. Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya. Teman-teman bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri. Ada berbagai macam efek. Yang Intan pakai ini efeknya efek emas. Emasnya dijamin kinclong. Bisa marga doang atau full name kayak Intan ini bisa. Bisa tulisannya di tengah besar atau di dada kiri kayak yang Intan pakai. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark. Jadi kalau di pertengahan bisa nyala. Ada juga efek rainbow. Jadi kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Selain custom marga juga ada tokoh-tokoh Tiongkok seperti Kuan Yu, Zhuge Liang, 5 Jenderal Macan, 3 bersaudara, Dr. Hua Tuo, Kuan Yu dioperasi Dr. Hua Tuo, Kaisar pertama China Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti, dan yang terakhir dan terbaru adalah Neca. Hari ini masih close PO, nanti open PO tanggal 1. Kalau teman-teman mau diingetin open PO-nya bisa chat admin Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Hari ini kita main-main ke Jepang ya karena di tengah banyaknya berita buruk, hari ini Intan mau membawakan kabar gembira yang datangnya dari Jepang dan ini penting karena berhubungan dengan sains. Intan yakin teman-teman pasti tahu apa itu Down syndrome. Sekilas tentang Down syndrome ya, Down syndrome itu kondisi genetik bawaan dari lahir yang terjadi karena seseorang itu punya kelebihan satu kromosom. Maksudnya kayak gimana? Orang normal punya 23 pasang kromosom, berarti punya 46 kromosom ya. Nah, kasusnya Down syndrome ini di kromosom ke-21 dia punya kelebihan kromosom. Ada 3 kromosom di kromosom ke-21. Jadi totalnya dia punya 47 kromosom. Hal ini membuat teman-teman Down syndrome itu punya wajah yang khas seperti bentuk mata yang mirip almond, wajah yang agak datar, dan pertumbuhan yang lebih lambat. Mereka juga sering mengalami keterlambatan dalam bicara atau belajar. Tapi disclaimer, bukan berarti orang Down syndrome itu semua mengenaskan gitu hidupnya. Enggak ya, ada loh teman-teman Down syndrome yang hidup bahagia. Bahkan ada yang berprestasi, ada yang jadi musisi terkenal, bahkan ada yang jadi CEO-nya Resto. Dia sendiri yang mendirikan Resto itu. Ada yang menjadi pelatih tari, bahkan gebrakan nih ada yang berkecimpung di bidang politik. Jadi bonus kromosom itu memang membawa tantangan tersendiri ya, tapi bukan berarti itu menghapus potensi luar biasa mereka. Menurut data WHO, 1 dari 700 kelahiran di dunia ini terkena Down syndrome. Itu tadi sepintas tentang Down syndrome. Sekarang kita masuk ke pembahasan serunya. Penemuan ilmuwan Jepang. Gebrakan di dunia medis. Baru-baru ini tim dari Universitas Mie di Jepang bikin geger dunia sains. Mereka berhasil menemukan cara untuk menghapus kromosom ekstra penyebab Down syndrome. Timnya dikepalai oleh Dr. Shinya Yamanaka, yang mana beliau ini ya pemenang Nobel di bidang stem cell. Jadi ini orang, bukan sembarang orang, bukan orang kaleng-kaleng. Mereka melaporkan terobosan revolusioner. Mereka berhasil menerapkan metode untuk menghapus kromosom ke-21 ekstra pada sel punca alias stem cell yang diambil dari pasien Down syndrome. Temuan ini dipublikasikan di jurnal ilmiah bergengsi Cell Stem Cell, yang mana ini kemudian menjadi hot topic, trending topik di dunia ilmuwan, bukan trending topiknya TikTok. Kalau trending topiknya TikTok mah joget. Tapi teman-teman jangan buru-buru tepuk tangan dulu karena penelitian ini masih sebatas uji lab doang. So far, mereka itu bisa melakukan di sel yang ditumbuhkan di tabung, bukan di hewan, bukan di manusia hidup. Ini kayak demo produknya dulu.
belum jadi aplikasi yang bisa di-download di HP. Jadi teman-teman harus sabar karena yang namanya ilmu pengetahuan nih ya, itu yuk bukan kayak kita mesen ojol yang sekali klik langsung datang dalam beberapa menit gitu. Bukan ya. Ilmu pengetahuan itu memang pelan-pelan dan butuh kesabaran. Ini kayak ibarat wifi pas hujan deras. Kita tunggu aja, pasti kok nantinya bakal nyambung. Tapi ya agak lama nyambungnya. Caranya mereka pakai teknologi yang namanya Kris PR Cas 9. Ini ya singkatannya di sini. Supaya teman-teman lebih gampang membayangkan. Bayangkan itu adalah gunting. Tapi gunting khusus genetik yang super canggih. Bisa motong DNA, bisa motong kromosom ekstra. Yang mana hasilnya ya menggembirakan ya. Karena 13–37% sel yang mereka coba, sel itu bisa balik jadi normal, lebih sehat, lebih baik, bahkan lebih tahan stres. Kabar baiknya bisa jadi ke depannya dunia bakal bebas dari Down syndrome. Ya meskipun sekarang itu masih uji coba di sel laboratorium. Meskipun para ilmuwan itu baru uji sel di sel kulit dan sel punca yang ditumbuhkan dari dalam tabung. Belum dicoba di hewan dan manusia. Tapi arahnya nantinya itu bakal ke situ. Membebaskan dunia dari Down syndrome. Kenapa sih kok lama? Bayangannya kayak gini ya guys ya. Kalau kita mau menghapus satu kromosom, meskipun kita cuman menghapus satu kromosom nih ya, tapi kita harus mengedit semua sel tubuh yang ada di tubuh janin tersebut. Bayangin aja, manusia itu punya lebih dari 30 triliun sel. Lah masa diedit satu persatu? Ya selak bayi lahir kamu sudah pensiun. Ya itu kesulitannya ada di situ. Kris ini memang cuman nyabut satu kromosom. Kromosom yang salah itu diambil. Tapi guys ya, nggak boleh salah. Karena kalau sampai salah, efek sampingnya lebih parah daripada sakit awalnya. Kris ini masih dilatih untuk menjadi sniper yang handal. Kalau sampai sniper salah tembak nih ya, yang mati bukan musuhnya malah temennya. Berabe kan? Sejauh mana penerapannya? Ya kalau menurut teori ya ada beberapa kemungkinan tahapan yang bisa dilakukan di masa depan. Yang pertama, pra-implementasi sebelum kehamilan dimulai. Ini misalkan terjadi di program bayi tabung gitu ya. Embrio itu bisa disunting Kris untuk menghilangkan kromosom, yang mana ini masuk akal sih ya. Masalahnya secara etika dan hukum itu banyak negara yang masih melarang keras mengedit embrio manusia ini. Kenapa? Karena resikonya tinggi, tingkat kegagalan tinggi. Dan kalau gagal itu hasilnya malah lebih parah. Misal, ya, andai kata oke lah kelebihan kromosom, 47 kromosom. Jadinya kan Down syndrome, tapi bayinya sehat. Kalau sampai salah sasaran bisa jadi sudah Down syndrome, sakit-sakitan, cacat pula. Yang kedua, selama perkembangan janin di rahim. Ini pakai konsep terapi yang namanya gen in utero. Langsung memperbaiki gen pada saat di janin, dan ini untuk Down syndrome lumayan ribet karena harus nyari kromosom ekstra di antara triliunan sel. Ini kayak mau ngebenerin ensiklopedia yang typo. Kita suruh nyari yang typo itu mana dari 200 halaman kayak gitu. Dan yang penting nih ya, nggak boleh salah loh. Ensiklopedia kalau salah nggak membahayakan nyawa. Kalau ini bisa membahayakan nyawa, bisa jadi membahayakan nyawa, bahkan bisa jadi kondisi si bayi itu lebih parah. Tentu saja ini kedengarannya kayak kabar besar ya, terutama buat warga Islandia, karena menurut laporan dari CBS News, sejak awal tahun 2000-an itu sudah diterapkan screening prenatal untuk ibu hamil. Ini semacam tes, ya kayak spoiler film lah. Nanti bakal dikasih bocoran lebih awal. Si anak ini gimana? Normalkah? Sehatkah? Cacatkah? Atau ada kelainan genetik seperti Down syndrome. Nah, hasil dari screening ini cukup mengagetkan ya, karena hampir 100% ibu-ibu yang sadar kalau ternyata bayinya itu ada kelainan genetik seperti Down syndrome. Si ibu
memilih untuk membatalkan kehamilan alias aborsi. Yang mana pemerintah Islandia itu nggak maksa mengizinkan. Memang kalau misalkan si bayi ini ada apa-apa, ada catatan medisnya, mau digugurkan ya nggak apa-apa sama pemerintah sana. Dan ini dilema ya bagi kita yang hidup di negara yang berketuhanan. Karena di satu sisi semua manusia itu berhak dikasih kesempatan untuk hidup. Di sisi lain ya mereka sebagai ibu kalau sudah tahu anaknya bakal Down syndrome, ya kalau dilahirkan ya kasihan anaknya gitu loh. Gimana sih anak itu bisa hidup? Ya meskipun ada yang berprestasi pasti bakal susah banget. Lah wong sekarang ya di dunia nyata yang normal aja banyak loh yang dibully, apalagi mereka yang punya kondisi khusus. Jadi daripada tak lahirkan hidupnya malah menderita, ya wis lebih baik diaborsi aja. Pemikirannya ibu-ibu Islandia kayak gitu. Jadi memang penemuan di Jepang ini gebrakan, tapi memang belum bisa diaplikasikan sekarang. Kalau suatu saat beneran berhasil dan bisa menghapus kromosom ekstra Down syndrome dan dunia bebas dari Down syndrome, dampaknya itu bakal luar biasa. Ini kayak membuka pintu baru untuk keluarga yang sudah tidak punya harapan. Tapi ya memang ya sekali lagi namanya ilmu pengetahuan itu tidak bisa instan, harus jalannya pelan-pelan. Karena menghapus kromosom tambahan Down syndrome itu lebih ribet daripada menghapus cat mantan. Tambahan lagi teknologi kayak stem cell, ngedit gen di embrio itu sekarang masih kontroversial dan terbentur masalah etika. Langkah ke depan itu ya memang kita harus super hati-hati supaya ilmu pengetahuan sejajar dengan kemanusiaan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.